Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Insya Allah kajian ini akan berlangsung selama 5 kali pertemuan, dan kami harap kepada seluruh peserta yang hadir, tercatat ada 177 peserta yang hadir, mudah-mudahan istiqomah sampai 5 kali pertemuan yang dimulai pada hari ini tanggal 26 Juli sampai tanggal 23 Agustus ke depan. Kepada seluruh pesertanya, mau nanti selama kajian berlangsung, mic-nya di-unmute, mungkin ketika ingin bertanya silahkan di-unmute lagi. Dan kepada seluruh peserta, kami harap mengikuti semua kajian sampai nanti selesai dengan istiqomah dan khidmat. Baik, saya yakin kepada seluruh peserta di sini juga tidak ingin mendengarkan saya berlama-lama karena datangnya ke sini adalah untuk mengikuti kajian ilmu mantik. Semoga istiqomahan kita dalam 5 minggu ke depan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dengan segala hormat, kami persilahkan kepada ayahanda kami Al-Ustadz Khalid Musli MA untuk menyampaikan pembahasan kajian ilmu mantik pada kesempatan kali ini. Dapat dulu Al-Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bisa jelas ya? Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bersyukur sekali pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk bertemu, bersilaturahmi. Itu tandanya bahwa alhamdulillah kita sehat semuanya. Mudah-mudahan demikian halnya pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kesehatan kita hingga ajal menjemput Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam pertemuan ini ya, dalam pertemuan kali ini insyaallah ya, dalam pertemuan kali ini saya ingin memberikan mukadimah tentang posisi akal, ya, posisi akal di dalam kehidupan manusia, ya. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya peradaban itu terbangun oleh 3 hal seperti yang dikatakan oleh Malik bin Nabi. Yang pertama adalah al-insan, manusia. Yang kedua adalah zaman, yaitu waktu atau momentum. Karena manusia bagaimanapun juga hidup dalam bentangan waktu, ya, bentangan waktu, dan waktu itu tidak bisa kembali lagi, ya. Sehingga waktu itu sangat memiliki peran sekali, ya. Perannya sangat besar sekali. Kemudian yang ketiga adalah turab, ya, turab, ini tanah. Ini bisa kita sebut sebagai SDM, ya, sebagai SDA, sumber daya alam. Sementara manusia itu sumber daya manusianya.
Jadi ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam yang dua-duanya itu ada dalam bentangan waktu. Dan ketiga inilah ketika dia digabung maka dia akan menghasilkan satu peradaban. Ya, menurut Malik bin Nabi. Ada SDM, kemudian tidak ada SDA, itu akan kesulitan. Ya, tapi dengan tingginya SDM dan keterbatasan SDA itu manusia masih bisa dia survive dalam kehidupan. Tapi kalau SDA itu besar, kemudian SDM-nya itu kecil, ya sangat lemah sekali, ini tentu tidak akan bisa membuat satu peradaban. Oleh karena itu peradaban itu adalah pada intinya itu ada di manusianya, ya di manusia. Oleh karena itu ini ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya adalah manusia ini ditugaskan untuk membangun satu peradaban, ya yang peradaban itu adalah peradaban ketuhanan yang kemudian menjadikan peradaban itu adalah nanti menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dan itu ada di dalam satu rentang waktu, ya yang yang rentang waktu ini merupakan satu hal yang juga sangat penting sekali. Ya, makanya kalau waktu itu sudah waktu itu adalah bagian daripada hidup, ya. Kalau waktu itu hilang, maka hidup itu juga akan hilang karena kehidupan itu ada di dalam rentang waktu itu. Kemudian kalau kita melihat manusia, apanya dari manusianya itu? Ya, yang terpenting dari diri manusia itu apa? Yang pertama, manusia ini terdiri dari roh dan jasad. Kemudian ada qalb, ya. Kemudian ada al-aql, ya. Kemudian ada masyair, ada emosi, ada perasaan. Kemudian ada keinginan-keinginan atau hawa. Ya, inilah yang faktor unsur yang menggerakkan ini hawa. Kemudian merasa itu masyair, dan ternyata manusia itu hidup untuk mencari rasa ini, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di dalam rasa. Ya. Ini kalau kita gambarkan, maka manusia ini memiliki jasad dengan roh. Dan kalau jasad ini disebut dengan alam penciptaan, dan roh ini alam perintah. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Ya. Dan alam itu adalah masih wallah. Selain Allah itu adalah alam. Ya. Nah, jasad itu adalah disebut dengan alam penciptaan, sehingga ketika disebut khalaqa, al-khalq itu adalah penciptaan dari sisi jasad, sementara dari sisi roh itu menggunakan al-amr dengan caranya adalah nafkhah. Ya, wa idza sawaituhu itu dengan menggunakan taswiyah dalam penciptaan, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan menggunakan nafkhah, ya. Itu untuk roh, faqa'u lahu sajidin. Kesatuan dalam diri manusia antara jasad dan roh, itulah yang menjadikan kemuliaan, ya. Karena ada kemuliaan itulah kemudian malaikat bersujud, ya itu. Nah, kemudian di dalam roh ini ada al-qalb, ya. Di dalam roh ini ada qalb, dan di dalam qalb itu ada fungsi. Satu fungsi akal, yang kedua fungsi nafsu, yaitu yang menggerakkan, ya, karena di situ ada keinginan-keinginan. Kemudian ada perasaan seperti yang saya sampaikan tadi, dan dari jasad ini nanti akan ada ini bukan hati, ya, ini kita bisa katakan ini perbuatan, ya, perbuatan. Ada di daerah sini, daerah jasad, ya, perbuatan itu. Dan nafsu ini ada, ya, ada tiga,
mutmainnah, lawamah, dan ammarah bisu. Ammarah bisu itu ada 3. Ya, ada 4. 1 hayawaniyah. Ya, yang kedua adalah sabuiyah. Yang ketiga adalah syaitoniyah. Dan yang keempat adalah malakiyah. Ya. Hayawaniyah ini adalah makan, minum, seks, ya, keinginan untuk roha, untuk istirahat dan lain sebagainya, menikmati kehidupan, itu adalah hayawaniyah. Yang kedua adalah nafsu untuk menguasai dan mencengkeram seperti hewan buas, ya, sabuiyah. Itu di situ ada mendolimi, ada insting untuk mendolimi, ya, untuk merampas hak orang lain, ya, itu untuk kemudian mengecilkan orang lain dan lain sebagainya, menguasai orang lain itu. Yang kemudian Setonia ini adalah al-makr, al-kaid, al-kibr dan lain sebagainya. Dan kemudian yang tertinggi adalah al-malakiyah. Ya, al-malakiyah ini adalah keinginan untuk dipuja, untuk dipuji. Ya, kemudian sampai dia mengaku adanya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, itu adalah nafsu dari al-malakiyah. Sekarang kalau kita lihat tadi, ya, bahwa tujuan manusia ternyata apa? Mencari rasa, yaitu as-sa'adah al-quswa, ya, kebahagiaan yang tertinggi ataupun yang abadi. Kebahagiaan yang tertinggi ini ternyata dicapai dengan rasa ketentraman, ya, ketenangan. Sementara, ya, as-saqawah ataupun kegelisahan ataupun ketidakbahagiaan itu memang disebabkan oleh adanya al-qalaq, ya, atau kegelisahan atau ketidaktenangan, ya. Ya, kemudian tumaknina ini ternyata didapat dari al-yaqin. Ya, sementara al-qalaq didapat dari asyak atau keraguan. Di keraguan itu menimbulkan kegelisahan. Sementara keyakinan itu menimbulkan ketentraman. Ketentraman menghasilkan kebahagiaan, sementara keraguan itu menghasilkan kegelisahan. Ya, menghasilkan kegelisahan, dan kegelisahan menghadirkan ketidakbahagiaan, ya, penderitaan. Lalu kemudian yakin ini didapat melewati satu bentuk al-qat'iyat, hal-hal yang pasti, ya. Sementara yang syukuk, ya, keraguan itu berasal dari hal-hal yang dhoniyat atau wahmiyat, hal-hal yang tidak pasti, yang mungkin kira-kira, ya, itu, atau mitologi, ya, itu yang hal-hal yang tidak didasari atas dasar ilmu, itu ada di dalam tataran al-dhon, iyattabi'una illa dhonna. Mereka itu hanya mengikuti praduga-praduga, prasangka-prasangka, bukan satu kepastian yang didasarkan oleh argumentasi-argumentasi yang kuat, gitu. Nah, kalau hal yang kita dapatkan dari sesuatu yang pasti karena dalilnya itu kuat, argumentasinya kuat, itu menghasilkan keyakinan, keyakinan menghasilkan ketentraman, ketenangan, dan ketenangan itulah yang menghasilkan kebahagiaan. Dan qat'iyat itu kalau didapat, kalau ada satu kesatuan daripada timbangan, ya. Kalau ada kesatuan dalam timbangan qat'iyat, misalnya begini. Misalnya saya mengatakan seperti ini berapa meter ini? Berapa senti ini? Berapa panjangnya? Kalau kalau kemudian tidak ada alat yang menyatukan kita, maka akan terjadi perbedaan karena masing-masing diukur dengan ukuran yang berbeda. Ya, apalagi kalau tidak ada ukurannya, gitu. Kalau tidak ada ukurannya, maka ukuran yang dipakai itu ad-dunun. Ya, ad-dunun atau praduga-praduga atau prasangka-prasangka. Ya, begitu. Nah, kalau dia ada praduga-praduga dan prasangka yang dijadikan dasar, maka itu tidak ada kesatuan di dalam timbangan,
sehingga menghasilkan perselisihan, dan perselisihan itu yang kemudian tidak tidak menghasilkan kepastian, dan kepastian tentu jauh dari keyakinan, dan keyakinan tidak mendatangkan tumaknina atau ketentraman, dan ketentraman itulah yang akan menghasilkan sa'adah. Ya. Sekarang itu karenanya maka kita mengatakan bahwa takaran itu penting sekali. Ya. Takaran itu penting sekali. Ya, seperti dalam waktu misalnya kita mengenal as-sa'ah untuk menakar. Ya. Ini sebenarnya waktu ini sudah jam berapa? Kalau nggak ada takaran yang semacam ini akan terjadi perselisihan. Atau takarannya beda gitu. Yang satu jamnya menggunakan Google, yang satu yang menggunakan yang lain gitu, akan terjadi perselisihan gitu. Nah, ini seperti di dalam waktu, di dalam berat, di dalam gerakan antariksa begitu. Kemudian al-khutut, garis ya. Kemudian istiqomah wal inhina ya, kemiringan ya. Ini miring ataupun tidak, ataupun kelurusan. Nah, ini ada alatnya ya untuk mengukur itu. Sampai kepada syair, ini syairnya ini apa ini? Syair apa ini? Ya begitu. Ini syair sudah sesuai dengan standar ataupun tidak. Nah, itu diukur dengan arut misalnya. Itu alat-alat yang memang dibutuhkan dalam rangka untuk mengukur. Sekarang kalau terjadi ikhtilaful mawazin menghasilkan ikhtilaful maqadir. Ya, ukuran kalau alatnya itu beda, maka ukurannya akan berbeda. Kalau ukuran berbeda akan terjadi perselisihan pendapat. Kalau terjadi perselisihan pendapat akan terjadi perbedaan, dan bisa juga itu di situ terjadi pertikaian dan perselisihan. Nah, perselisihan yang terjadi itu kebanyakan memang dihasilkan oleh adanya alat ukur yang berbeda-beda. Gitu. Alat ukur yang berbeda-beda ini yang kemudian menghasilkan perbedaan dan pertikaian. Nah, inilah yang akan menghasilkan asyaqawah ya, atau kehidupan yang tidak bahagia ya. Penderitaan atau penderitaan demi penderitaan terjadi karena terjadinya perselisihan yang terkadang terjadi saling bunuh antara satu dengan lain. Oleh karena itu kita membutuhkan satu alat ukur. Ya. Dan alat ukur ini yang kita perlukan adalah alat ukur di dalam pengetahuan. Ya. Seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Ya, ada timbangan ya di sini. Ada kitab, ada timbangan. Ya, timbangan di sini apa yang dimaksud dengan timbangan? Yang dimana timbangan ini diletakkan setelah Alkitab. Kemudian juga wasama rafa'a wa wada'al mizan. Nah, timbangan di sini timbangan apa di sini? Timbangan yang diletakkan sejajar dengan as-sama, dengan langit ya. Itu apa ya? Timbangan apa? Apakah timbangan itu adalah timbangan jismani yang ada di pasar-pasar gitu misalnya begitu, atau yang tersebar di mana-mana? Apakah itu yang dimaksud? Tentu bukan. Imam Ghazali mengatakan bahwa al-mizan alladzi anzala ma'al kitab au unzila ma'al kitab wal hadid itu atau wal mizan alladzi wudi'a ma'araf is-sama, itu bukan mizan jismanian, bukan timbangan materi, tapi dia mizan maknawi ya, dia timbangan maknawi, yaitu yang disebut dengan mizan al-ma'rifi ya, satu ukuran ya yang bisa dipakai mengukur ya kebenaran daripada pengetahuan. Ya begitu. Sekarang sebenarnya manusia itu diberikan gharizah ya, insting. Ya. Gharizatul aqli wal fitrati. Jadi manusia itu lahir, kemudian dia kalau sudah berkembang dan tumbuh, dia memiliki insting. Ya, akal pikirannya itu berkembang dan memiliki logika.
ya, memiliki logika dalam dirinya secara insting, ya, secara natural, secara fitrah. Itu sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Sama dengan manusia, insting manusia untuk berbahasa. Itu diberikan insting untuk berbahasa, mengungkap apa yang ada di dalam hati mereka melewati kata-kata. Itu adalah juga insting. Ya, begitu. Hanya masalahnya insting ini bisa mengetahui hakikat sesuatu, ya, secara global. Tapi dia terkadang banyak menghadapi masalah, ya, banyak menghadapi masalah, banyak menghadapi awaik, ya, awaik ini maksudnya gangguan-gangguan yang menutupi sehingga untuk mencapai kepada kebenaran itu akhirnya terhalang, ya, begitu. Apa itu? Seperti misalnya lingkungan, gitu, albiah, wal hawa nafsu, ya. Hawa nafsu ini bisa memalingkan seseorang dari mencapai kebenaran, ya. Juga karena cinta, ya, atau karena masyair, karena emosi, ya, itu bisa juga memalingkan seseorang dari kebenaran. Makanya dikatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dil. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Kebencian itu bisa menghalangi kebenaran. Juga cinta yang berlebihan itu juga bisa menghalangi sampainya kebenaran di dalam diri manusia. Ini hal-hal yang bisa menghalangi. Ya, hal-hal yang bisa menghalangi dari kebenaran itu adalah diantaranya ya ini, lingkungan, hawa nafsu, kemudian masyair, perasaan, ya, wal masoleh, sia-sia, kemaslahatan, baik dalam politik ataupun di dalam misalnya ekonomi, gitu, atau karena disebabkan oleh adanya al-asobiyah, ya, fanatisme yang buta, ya, itu menghalangi kebenaran untuk bisa masuk dan ditangkap oleh gharizatul akli, begitu. Dengan akal yang sudah difitrahkan itu akhirnya tidak bisa menangkap kebenaran di situ karena terhalang. Ya, makanya dia dibutuhkan mizan yang bisa mengukur. Nanti kalau misalnya karena hawa nafsu dia mengatakan A, sementara ditakar dengan takaran alat ukurnya ini mengatakan B, maka ketahuan bahwa sebenarnya dia mengatakan B tadi itu karena ada sebab, ya. Ada sebab yang menghalangi dia tidak mengatakan A tapi mengatakan B, begitu. Nah, itu kalau ada takaran maka kita bisa mengetahui apa yang diungkapkan oleh seseorang itu apakah benar ataupun tidak. Itu karena nanti tergantung ada atau tidaknya takaran. Sekarang kalau kita lihat bahwa al-ma'rifah an-nadhariyah sekarang kalau tadi kan gharizatul aqli, ya, fitri. Ya, ada logika yang didapatkan secara fitrah. Ya, begitu. Tapi ada ma'rifah yang didapatkan secara teoritis dan itu harus didapat melewati satu proses. Ya. Dan dia bukan pemberian, laisat fitriyah wa mauhubah, innama kasbiyah, harus ada proses, ya. Orang yang melakukan proses untuk mendapatkan ma'rifah, ya, kebenaran itu tidak semuanya. Tidak semua, laisa kullu talibin yuhsinu at-talab. Tidak semua orang yang mencari kebenaran itu memiliki kapabilitas untuk mencari, ya. Tidak semuanya memiliki kemampuan untuk mencari. Wala yahtadi ilal istiqmal wa ya'man minal inkhida' bila mi'isarab wal ihtirar, kata Imam Ghazali. Jadi ada orang yang mencari kebenaran itu tidak semuanya dia ahli dalam mencari kebenaran atau memiliki syarat-syarat untuk mencari kebenaran, dan tidak semuanya sampai kepada tujuannya untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya, begitu. Dan dia juga tidak
kemudian terjamin, ya, terjamin untuk tidak tertipu, ya, tidak tertipu oleh nanti tipuan-tipuan, ya, tipuan-tipuan akal. Yang di situ tipuan-tipuan akal itu yang kemudian memalingkan dia dari kebenaran. Nah, tidak semua orang bisa begitu, tidak semua orang bisa selamat dari tantangan-tantangan ini. Ya, kenapa begitu? Karena problematika di dalam al-ma'qulat, di dalam pembahasan-pembahasan logik gitu, rasional itu sangat licin sekali, ya, sangat licin sekali, dan itu suka sekali menggelincirkan telapak kaki manusia, ya, dan kemudian menggelincirkan manusia kebenaran kepada dolal, ya, dan kemudian tercampur baur di situ, tercampur baur antara kebenaran dengan auham, ya, dengan auham, dengan waham, ya. Waham itu satu keyakinan dan diyakini tapi tidak ada dalilnya sama sekali, tapi diyakini betul kebenarannya, padahal itu adalah sesuatu yang salah dan tidak ada dalilnya tapi diyakini. Banyak orang yang seperti meyakini adanya 3 Tuhan dalam satu dan satu dalam 2, dalam 3 misalnya begitu. Itu adalah sebenarnya waham, tapi kemudian itu tercampur baur sehingga kemudian dia tidak bisa membedakan kebenarannya itu, dan dia yakini sebagai kebenaran dan dibela sehingga bahkan dia rela mati karena itu, padahal itu adalah waham. Nah ini, dan khayalan juga begitu, karena tidak semua khayalan itu tidak semua khayalan itu benar atau real. Kemudian khayalan itu memang hanya khayalan, tidak ada realitanya. Nah ini masalahnya. Oleh karena itu, karena sebab-sebab ini semuanya dibutuhkan satu mizan, satu alat ukur untuk mengukur kebenaran itu seperti apa. Nah, kalau tidak, dia akan tergelincir oleh oleh banyak hal seperti auham, seperti khayalat, ya, dan hawa dan lain sebagainya, itu bisa menggelincirkan dari kebenaran sehingga tidak sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya. Bedakan antara hak dengan yang batil. Ya, ini naskah dari Imam Ghazali. Innal ulum nadhariyah kama lam takun. Ya. Bil fitrati wal warizati al mabdulati. Kalau yang pengetahuan yang didapat dari fitrah itu ya, tentu sudah benar, ya. Cuma orang akan mengakuinya gitu. Tapi yang nadhariyah, yang muktasabah, nah ini diperlukan satu alat ukur. Terus kemudian kalau begitu pertanyaan selanjutnya, dengan apa kita mengukurnya itu? Ya, mengukur kebenaran itu dengan apa? Ya itu. Nah ini tujuan daripada al-ma'rifah itu adalah membedakan antara yang hak dengan yang al-batil, gitu. Antara hak dengan yang batil. Nah, untuk mengetahui antara hak dengan yang batil, ini umat Islam memiliki 4 manhaj, 4 metode. Yang pertama adalah al-manhaj al-aqli an-nadhari. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah manhaj an-naqli, berdasarkan wahyu. Ya. Kalau ini berdasarkan akal. Ya, yang ketiga al-manhaj al-hissi at-tajribi. Ya. Empirik, ya. Secara empirik, manhaj empirik. Yang ketiga, yang keempat adalah manhaj al-dzauqi al-hadsi al-ilhami. Manhaj yang ketiga adalah intuisi. Ya, intuisi atau ilham atau dzauq adalah manhaj yang yang keempat, meskipun Imam An-Nasafi mengatakan sebenarnya sumbernya ini ada 3 saja, 1, 2, 3, sementara dzauq dan hadz itu tidak disebut sebagai sebab dari pengetahuan karena standarnya itu sangat sulit sekali. Ya. Standar daripada al-hadzi atau intuisi itu
tidak sama satu sama lain, sehingga kalau dijadikan satu standar itu sangat sulit sekali. Tapi ini adalah dalam Islam, dalam epistemologi Islam itu merupakan bagian daripada metode untuk sampai kepada kebenaran. Bahkan Imam Ghazali nanti mengatakan bahwa pengetahuan yang didasari atas dasar atau yang didapat melewati metode intuisi ini lebih meyakinkan daripada kalau didapat dari jalan yang lain. Ya. Kemudian kita akan menyoroti dua hal. Yang pertama adalah manhaj akli an-nadhari, ya. Yang kedua adalah al-manhaj al-dzauqi al-hadsi, yang intuisi dengan yang rasional, ya. Yang rasional. Nah, ini yang rasional ada mizannya. Mizannya ini ada alat ukurnya, itu ditetapkan dua hal. Satu bentuknya adalah surah, yang kedua materinya, yang kedua adalah formatnya. Ya, kalau dia formatnya itu keliru, ya, formatnya itu keliru, ditambah dengan materinya itu, ya. Materinya itu adalah muqaddimat, bentuknya adalah muqaddimat, dan muqaddimat itu kalau dunia atau fasidah, maka dia akan menghasilkan hasil yang keliru. Tapi kalau dia formatnya itu benar, nah ini formatnya dia benar, ditambah dengan muqaddimahnya itu yang yakiniyah, ya, bukan dunia atau bukan wahmiyah, ya, atau fasidah. Maka inilah yang bisa dijadikan alat ukur al-qistas mustaqim atau al-mizan al-ma'rifi. Ya. Sementara kalau yang tadi, ya, format yang salah ditambah dengan muqaddimah yang salah dari materinya, maka menghasilkan mizan ar-ra'yi atau mizanul qiyas wa mizanul syaitan. Imam Ghazali menamakan demikian. Lalu kebenaran daripada tarkibnya, formatnya itu ada 5 kalau beliau. Khamsu mawazin Qur'aniyah, yang disebut dengan ta'adul, al-aswar wal awsat wal akbar, semua at-talazum dan at-ta'anud. Kemudian ada bentuk-bentuk lain, ya, itu seperti darbul amsal, permisalan-permisalan, qiyasul aula, mengkias sesuatu kepada sesuatu yang lain yang lebih utama, yaitu misalnya begini, kita dilarang untuk mengatakan walat falatakul lahuma ufin. Maka qiyasul aula kalau darab itu lebih dilarang. Itu namanya qiyas al aula. Itu alat-alat, ya, yang bisa menakar kebenaran. Kemudian as-sabr wa taksir. Ya, as-sabr wa taksir ini adalah salah satu format untuk mengetahui kebenaran dengan cara apa? Dengan cara bahwa sesuatu itu ada kemungkinannya dibagi, kemudian satu persatu itu didiskusikan, dan yang tidak bisa diterima oleh akal itu kemudian dicoret, dan yang tersisa itulah berarti yang benar. Kemudian yang keempat, al-iftiqar ila ad-dalil. Ya, iftiqar ila dalil. Semua dalalatul asar alal mu'asir. Kalau ada sesuatu pasti ada yang membuatnya, gitu. Itu disepakati sebagai satu alat, ya, sebagai format untuk mengukur kebenaran. Kemudian kalau muqaddimat yang yakinnya itu bisa didapat dari mana? Bisa didapat dari al-ilmu daruri, yang ilmu daruri itu dihasilkan dari 5 hal. Yang pertama hisiat. Ya, hisiat. Indrawi, ya, hal-hal yang indrawi. Kalau Imam An-Nasafi mengatakan al-hawas as-salim, ya, dari indra yang sehat itu pasti bisa mengukur kebenaran dengan benar, begitu, pada batas-batas tertentu, dan itu menjadi satu kebenaran yang tidak bisa disangkal, begitu. Yang menyangkal sesuatu yang bisa diindra dengan jelas dan disepakati oleh orang-orang di situ, maka itu sesungguhnya mukabar,
ya, menentang kebenaran yang jelas-jelas. Kemudian tajribiyat juga begitu. Tajribiyat ini bisa menghasilkan satu ilmu daruri, ilmu yang menghasilkan keyakinan, ya. Ya, misalnya contohnya Imam Ghazali itu kasih contoh begini. Kalau Anda melihat al-baghl, baghl itu adalah perkawinan antara kuda dengan himar. Kalau ada kuda itu kawin dengan himar, itu menghasilkan anak, anaknya itu namanya baghl. Kemudian kalau kita melihat dari jauh, baghl itu perutnya besar. Itu secara hisi, secara indera. Maka itu apa namanya? Kita bisa katakan apa? Kita bisa katakan bahwa baghl itu sedang hamil begitu ya. Cuman perkataan seperti itu tidak benar. Sebab apa? Sebab sudah terbukti secara empiris, sudah dibuktikan itu sepanjang sejarah bahwa baghl itu tidak pernah hamil. Kalau ada baghl yang hamil itu bagian daripada mukjizat, bukan sesuatu yang ya. Itu tajribiyat. Jadi tajribiyat kalau terulang-ulang dan kemudian dia bisa terulang-ulang dengan hasil yang sama, maka dia bisa menghasilkan satu ilmu daruri, ya, ilmu yang pasti yang tidak ada keraguan di dalamnya. Meskipun nanti kalau kita katakan bahwa ada pembahasan setelahnya bahwa hukum itu ada 3 macam, ya. Pertama adalah hukum al-ahkam syariah. Hukum syariat itu ada 5 itu yang terkenal, haram, sunnah, makruh, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hukum akal. Ya, hukum akal itu ada 3, wajib, mustahil, dengan jaiz. Dan yang ketiga adalah ada hukum adat. Hukum adat ini disebabkan oleh tajribah yang berulang-ulang dan yang terjadi. Dan ini tidak mesti sama dengan hukum akal. Misalnya begitu. Jadi ada hukum adat dengan ada hukum akal. Masing-masing 3, yaitu wajib, jaiz, dengan mustahil. Contoh begini. Dan ini yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mukjizat, ya. Mukjizat itu adalah sesuatu yang menyalahi, ya, menyalahi kebiasaan. Makanya disebut dengan mustahil, dia sesuatu yang terjadi secara kalau dia terjadi mustahil secara adat gitu, tapi tidak mustahil secara akal. Misalnya begini, seperti kalau ada tongkat dipukul ke laut, kemudian laut terbelah, itu adalah mukjizat. Dan itu menyalahi adat, hukum adat. Orang dengan ukuran hukum adat itu mengatakan bahwa ini mustahil terjadi. Tapi dia terjadi. Karena kalau dia terjadi itu berarti kita bisa katakan bahwa hukum adat itu tidak selamanya menyalahi hukum akal. Makanya mukjizat itu amrun khariqun lil adati, bukan khariqun lil akli gitu. Secara akal tidak ditentang oleh akal bahwa Allah itu bisa sesuatu atau bisa menghadirkan sesuatu yang itu di lain tidak sesuai dengan kebiasaannya begitu. Seperti itu. Ini antara hukum adat dengan hukum akal, ya begitu. Ada perbedaan antara keduanya. Makanya ini bagus sekali. Nah, tajribah atau empiris atau eksperimen yang kemudian dilakukan secara berulang-ulang itu bisa menghadirkan satu kebenaran, dan kebenaran itu meskipun kebenaran itu pasti dan kepastiannya itu masuk dalam kategori adat, itu bukan akal. Kalau akal bisa saja dia bisa dilawan, ya, atau bisa bertentangan dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah mutawatirat. Mutawatirat ini menghasilkan ilmu daruri yang pasti, ya pasti dia. Jadi satu informasi yang didapat dari sumber yang tidak terkira jumlahnya dan diperkirakan bahwa tidak akan mungkin
orang sebanyak ini itu sepakat dalam kebohongan gitu. Itu namanya mutawatirat seperti itu. Misalnya contoh, kita kan belum pernah ke Tokyo. Terus kita yakin bahwa Tokyo itu ada, dan yakinnya itu luar biasa, itu kuatnya. Kenapa begitu? Karena kita kepada informasi yang dibawa oleh jutaan orang yang menginformasikan bahwa Tokyo itu ada, dan sepanjang sejarah orang meriwayatkan yang sama begitu, tidak ada perbedaan. Berarti itu informasi yang dibawa dengan jumlah itu tidak memustahilkan adanya kebohongan secara kolosal. Nah, itu mutawatir itu seperti itu. Ya, mutawatir itu semacam itu. Nah, makanya hukum yang mutawatir itu sangat kuat sekali, tidak bisa diragukan. Kalau semua orang mengatakan A dengan jumlah yang jutaan, satu mengatakan seperti itu, orang tinggal mengatakan bahwa satu orang yang mengatakan seperti itu, atau dua orang yang mengatakan itu, ya gila gitu. Ya, siapa yang menentang mutawatirat itu dianggap dia telah gila gitu. Ya, bertentangan dengan kebenaran yang pasti, ya, yang jelas, ya, pasti dan jelas. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah gharizatul aqli atau awwaliyatul aqli. Nah, itu juga merupakan satu ilmu daruri yang pasti, yang tidak bisa diragukan. Seperti misalnya seperti tadi, ya, kalau ada sesuatu pasti ada yang mencipta. Ya, kalau satu itu lebih kecil daripada dua. Ya, kalau bapak itu lebih dulu daripada anak. Gitu. Hal semacam itu adalah awaliyat, daruriyat. Ya, itulah menjadi materi untuk menjadi muqaddimah dalam madah yang kemudian disusun dengan susunan yang benar, dengan format yang benar, nanti maka ini akan menghasilkan al-qistasul mustaqim, satu alat ukur yang bisa dijadikan alat untuk mengukur kebenaran, sehingga bisa bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kemudian al-misal minal qistasul mustaqim, ini banyak sekali. Imam Ghazali berikan misal. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan. Manhaj al-ma'rifi ini kita tadi dilihat dari dua sisi, ya. Satu manhaj akli nadhari kasbi, yang kedua zauki. Ini intuisi dengan rasional, ya, rasional. Kalau nanti rasional ini melewati, ini kita lihat, ini menghasilkan ilmu daruri. Kalau di sini menghasilkan sihhatut tariq, tasfiyatu wa tazkiyah. Ya. Kemudian ini menghasilkan yakin, burdul yakin. Kalau di sini musyahadah binuril yakin. Ya. Ini jalannya adalah jalan untuk menuju pensucian. Jalan dzauq, ya, atau intuisi, itu jalannya adalah pensucian. Nanti pensucian ini ada musyahadah, mukasyafah, musyahadah, binuril yakin, dengan cahaya yakin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau di sini, kalau dari al-aqli di sini dasarnya adalah ilmu daruri tadi yang kita sebut 5 itu kalau disusun dengan baik, kemudian dalam format yang benar, ya, maka akan menghasilkan keyakinan. Nah, inilah yang bisa membedakan antara kebenaran dan ini kalau dikumpulkan antara keduanya, itu adalah menggabungkan antara dua samudra. Orang yang bisa mengumpulkan antara dua metodologi ini adalah menggabungkan antara dua samudra besar dalam diri manusia. Dikatakan Imam Ghazali kana siratuhum, ini yang dimaksud adalah orang-orang yang dalam jalan jalan intuisi, ya. Itu mereka ini
yaitu biasanya orang-orang sufi yang menjalani kehidupan tasawuf itu kana siratuhum ahsan asyar. Mereka biasanya ini tindak tanduknya itu sangat baik sekali. Wa tariqahum aswabu at-turuq. Jalan mereka itu paling benar, ya. Ya, akhlaquhum azka akhlak. Sementara akhlaknya paling suci, paling sempurna. Walau jama'a aqlul uqala wa hikmatul hukama wa ilm al-waqifina ala asrar syar'i min al-ulama la yughayyiru syai'an min siyarihim wa akhlaq. Inna jami'a harakatihim wa sakanatihim fi dhahirihim wa batinihim muktabasatun min nurin wa miskatin nubuwah. Jadi ketika akal itu ketika misalnya akal yang kasbi ya, diberhentikan prosesnya, kemudian dari indera juga diberhentikan prosesnya, dari eksperimen diberhentikan prosesnya, dan kemudian melakukan pensucian diri, maka yang terjadi adalah pancaran daripada cahaya ketuhanan gitu di situ, atau pancaran dari cahaya kenabian. Ya begitu. Dan cahaya kenabian itu adalah cahaya yang didapatkan dari itu adalah kebenarannya adalah yakin, ya begitu. Kemudian wa tariqatu tahsili hadzal nau' minal ilmi ilahi ad-dawiyya tadhirul qalb. Caranya bagaimana membersihkan diri? Ya, membersihkan diri apa-apa atau hal-hal yang tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala atau terkait dengan dunia, ya begitu. Nah ini awwalut tariqah tabtadi'u al-mukasyafat wal musyahadat. Ya, biasanya orang yang menjalani kehidupan seperti ini itu pertama kali dia akan dibukakan. Ya, ada dibukakan hal-hal yang secara fisik itu tidak terlihat gitu. Hatta annahum fi yaqdatihim yusyahidunal malaika. Nah, dia menurut Ghazali mereka ini kadang-kadang menyaksikan malaikat dalam kondisi sadar, bukan tidur ya. Wa arwahul anbiya wa yasma'una aswatan wa yaktabisuna minhum qawaida summa yataraqqa al-hal min musyahadati suwar wal amsal ila darajatin yadhiqu anha an-nutq. Ya, jadi dia menyaksikan hal-hal yang kata-kata sudah tidak mampu lagi memuat ya apa yang mereka rasakan, yaitu dalam hatinya itu. Fala yuhawilu mu'abbirun an yu'abbir anha illa istamala lafzuhu ala khata'in syari'in la yumkinuhu al-ihtiraz anhu. Jadi kalau dia mengatakan berkata-kata, maka kata-katanya itu tidak bisa memuat apa yang ada di dalam perasaannya, dalam hatinya atau pada dalam dirinya, sehingga perkataannya itu mesti salah gitu. Ya, begitu karena tidak mampu memuat. Wa yara al-Ghazali anna lam yurzaq minhu syai'an bidzauqi falaysa yudriku min haqiqatin nubuwati illa al-ism. Seseorang yang tidak dikaruniai Allah Subhanahu wa taala adzauq ini, intuisi seperti ini, maka dia tidak akan mendapatkan, tidak sampai ya alat tahqiq bidayatil anbiya. Sementara karomatnya orang-orang para wali itu adalah permulaan daripada tingkat kenabian. Ya. Kemudian masalahnya di sini. Masalahnya apa? Masalahnya adalah walam yaqbal as-sufiyya at-tariqil awwal. Ya. Orang-orang yang tadi yang menjalani jalan tasawuf, jalan sufi, itu biasanya mereka mengingkari kullu turuq allati taqumu 'ala an-nadhar. Ya, biasanya itu problemnya di situ. Orang-orang yang menjalani proses seperti ini dengan tazkiyah, dengan tasfiyah, ya begitu, sehingga mereka mendapatkan musyahadah binurin yakin, itu biasanya problemnya adalah mereka mengingkari pengetahuan yang didapat melewati jalur rasional. Nah, itu dia, itu yang menjadi masalah. Kama anna ahlun nadhar angkaru tariq as-sufiyah.
Nah, di sisi lain juga begitu. Orang-orang yang ini rasional ini biasanya mengingkari jalan yang dicapai oleh orang-orang sufi. Ini kebalikannya. Ya, kenapa begitu? Menurut mereka, li'anna tariqat tasfiyati sa'bul wusul. Oh, mensucikan diri talabu tasarruf ila haddin yuaddi ila inkishafil ma'arif muta'addirun. Jadi kalau menghapuskan semua keterkaitan duniawi yang menghasilkan inkishaf, ya, penyingkapan, mukasyafa begitu. Ini sulit didapat, ini menurut orang-orang rasional begitu. Bal qaribun minal mumtani, bahkan bisa kita katakan mustahil terjadi, nggak mungkin bisa terjadi gitu. Kalau terjadi, ya, wa in afdha ilal qasdi ai ila ilmin fasabatuhu ab'ad minhu. Ya, kalau ada orang yang bisa mencapai hal itu, untuk bisa konsisten itu sangat sulit gitu. Dzalika li anna tajribatan dzatiyatan la taqumu ala qanunin amin musallamun bihi. Jadi kalau jadi bisa dikatakan bahwa eksperimen individu itu sulit untuk dijadikan satu kaidah yang bisa dijadikan standar, ya, standar secara umum. Ini sulit. Summa inna adna wasawis wiswas wa khatir yamhu ma hasal wa yaqta'u ma wasal. Dia mengatakan ini dari Tos Kubrozadah. Nah, jadi kalau ada gangguan-gangguan sedikit, nah itu sudah kacau itu anunya. Jadi kayak terputus begitu sinyalnya itu. Sinyal akan terputus dari situ. Makanya fasalikuna ilal haqqi idzan ma'a kasratu turuq wa ta'addudiha nau'an. Jadi Syekh Tosh Kubrozadah mengatakan jalan mencapai kebenaran itu meskipun banyak, itu bisa disimpulkan ada dua saja. Ahaduma ya tadi min tariqil ilmi ilal yafa, dari ilmu menuju intuisi, wa min tariqis syahadati ilal ghaib, dari syahada menuju kepada yang gaib, bisa mengungkap hal-hal yang gaib dengan apa. Kemudian wasaniha ma yanjalil haqqu lahu bil jadbal ilahiyah. Yang kedua dari tarikan, adanya tarikan dari Tuhan, dari ketuhanan, dari Allah Subhanahu wa taala. Fayab tadi uminal ghaib, mulai dari ghaib, summa yang kasyifulahu alamus syahadah. Baru setelah itu dia itu bermula dari ghaib karena ketarik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam itu, baru kemudian dia secara perlahan menuju pada alam syahadah. Ya. Ay yabtadi'u bidzawi wa yantadi ila hikmatil aqliyah. Nah, at-tariqul awwal, jalan yang pertama tadi disebut dengan tariqun nadhar, ya, jalan secara rasional, awil istidlal, ya, atau dengan argumentasi, ya, dengan dalil atau istidlal dengan argumentasi, awil ilm, atau dengan ilmu, wa huwa darajatul ulama rasifina fil ilm. Ya, at-tariqut tsani namanya tariqut tasfiyah, awil musyahadah, awil irfan. Disebut dengan tasfiyah, pensucian, atau musyahadah, mukasyafa, ya, atau al-irfan, intuisi. Darajatus siddiqi. Ya, anna kullam minat tariqaini qad yantahi ilal akhar. Dua jalan ini bisa bertemu, ya, itu di dalam satu titik. Fayakunu sahibahu mujmi'an lil bahrain. Kalau ada yang bisa antara dua-duanya ini, maka dia menggabungkan antara dua samudra. Yajma'u bainal istidlal wal musyahadah awil ilmin wal irfan awis syahadati wal ghaib. Jadi begitu. Ini jadi intinya bisa kita katakan bahwa kesimpulan bahwa kita ini dalam menetapkan segala sesuatu perlu ukuran. Ya, ukuran di dalam masalah apapun. Kalau tidak ada ukuran, maka ukurannya itu akan alatnya itu akan berbeda
berbeda-beda, karena berbeda-beda akan terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat jauh dalam menetapkan kebenaran, sehingga terjadi perselisihan. Perselisihan bisa memicu terjadinya pertikaian, ya semacam itu. Maka kita memerlukan alat ukur. Alat ukur itu ada 4 di dalam Islam. Satu, manhaj al-aqli nadhari, yang secara rasional, ya itulah yang nanti melewati logika itu, ya melewati kaidah-kaidah logika itu. Yang kedua, melewati wahyu, ya melewati wahyu atau an-naql. Dan nakal itu ada ukuran-ukurannya, sehingga ini dikatakan mutawatir, ya ini dikatakan ini dikatakan sahih, ini bisa diterima, ini tidak bisa diterima, begitu. Itu perlu ada alat ukurnya, dan sudah disiapkan oleh ulama itu alat untuk mengukur ini, sehingga yang bisa diterima mana, yang tidak bisa diterima yang mana. Itu awalnya. Yang kedua, kemudian yang bisa diterima itu, kemudian bagaimana cara memahaminya, itu sudah disiapkan oleh para ulama untuk membaca, ya nakal itu, wahyu itu, dengan kaidah-kaidah, sehingga tidak terjadi perselisihan di dalam membacanya. Kalaupun terjadi perselisihan, itu perselisihan yang masih ada dalam koridor yang ditenggang oleh syariah, begitu, bukan yang keluar dari batasannya. Itu karena ada alat ukurnya. Nah, alat ukurnya itu dalam membaca teks itu adalah kalau di dalam Al-Qur'an, ya ada ulumul tafsir, ya begitu, ada qawaidut tafsir, ada usul tafsir, misalnya begitu, dan usul fikih, ya itu untuk alat-alat untuk membaca seperti itu, sehingga ada standarisasi. Kemudian yang ketiga adalah at-tajribah, al-hissi wa tajribah, indra dan kemudian eksperimen, dan itu juga merupakan satu kebenaran. Kalau itu dicoba dan hasilnya sama berulang-ulang, akan menghasilkan satu kebenaran yang harus diterima. Kemudian, nah yang keempat ini adalah intuisi. Yang intuisi ini dilakukan melewati proses tasfiyah wa at-tazkiyah, ya pensucian diri, dan itu nanti akan memancarkan cahaya ketuhanan di situ, yang itu bagian daripada cahaya kenabian, dan itu bagian daripada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala secara pasti. Nah, itu. Nah, masalahnya jangan dibenturkan. Di dalam Islam semua manhaj, semua metode ini harus digabungkan. Ya, harus diambil sesuai dengan porsinya. Tidak boleh dibuang atau tidak boleh egois sehingga dia melakukan satu jalan kemudian membuang yang lain atau mengingkari yang lain. Itu nanti akan mengakibatkan masalah. Ya, ada cacat, ya, di dalam memahami agama. Nah, ini sehingga kita ada keseimbangan. Nah, dengan keseimbangan itulah yang kita nanti bisa mengungkap kebenaran dengan yang sebenar-benarnya atau paling dekat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk mukadimah itu dulu. Tapi mukadimah yang panjang, ya. Mohon maaf kalau ada diskusi, tafadhol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, untuk bisa mengajukan pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama, kemudian pertanyaannya, dan kalau misalnya memang ada yang ingin berinteraksi langsung, silakan raise hand, nanti kami persilahkan untuk menanyakan langsung pertanyaannya. Ini Ustadz, ada satu pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar dari Rahmat Resmianto. Apakah ilmuwan-ilmuwan muslim dahulu yang kita kenal itu juga bertarekat, dan apa tarekat mereka? Mungkin ini dulu Ustaz, nanti sebelumnya nanti akan disampaikan lagi pertanyaan selanjutnya. Sudah mulai masuk pertanyaannya. Apa dulu Ustaz?
Kalau apakah ulama-ulama kita bertarekat, saya tidak bisa memastikan. Maksudnya ulama-ulama yang mana? Itu apakah semuanya itu tidak semuanya ada di dalam, tidak semuanya menempuh jalur tarekat, tapi yang jelas bahwa mereka itu menempuh jalur tasfiyah gitu. Karena contohnya misalnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu ada merasakan ada problem keilmuan, problem menyerap ilmu ketika dia apa namanya di talabil ilmi gitu. Syaqautu ila waqi'in su'ahibbi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Maka setelah itu beliau melakukan tasfiyatul qalb gitu, tasfiyatul qalb, tasfiyah wa tazkiyatul qalb begitu, dan menjauhkan dari segala hal-hal maksiat, bentuk maksiat itu, karena ilmu itu tidak mungkin bertemu dengan maksiat. Ilmu itu akan mental ya ketika dia disandingkan dengan hakikat, dengan apa namanya, dengan maksiat, kemaksiatan, dan membersihkan diri dari segala kemaksiatan itu bentuk daripada tasfiyah gitu. Jadi kita bisa memastikan bahwa para ulama-ulama kita itu melakukan tasfiyah, proses tasfiyah. Tapi apakah mereka itu menempuh jalur tarekat, itu saya tidak bisa memastikan, kecuali memang apa namanya para sufi yang memang dia berada pada jalur itu. Nah, itu. Baik. Nah, Ustaz, ini ada beberapa lagi pertanyaan. Saya coba ambil satu pertanyaan terlebih dahulu dari kolom komentar. Setelah itu baru nanti kita buka sesi pertanyaan untuk yang ingin berinteraksi secara langsung. Baik, ini ada pertanyaan dari Irfan. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama berkaitan dengan mutawatir. Jika dalam suatu masyarakat telah korup of knowledge atau kesalahan dalam yang hak, apakah mutawatir masih berlaku atau bagaimana menanggapinya? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Ustadz tentang tafsir Bibli? Yang pertama dulu. Ya, mana Ustadz? Kalau ada mutawatir, gimana tadi? Atau apakah ada mutawatir? Apakah mutawatir masih berlaku atau bagaimana menanggapinya gitu dalam konteks kesalahan dalam hak, dalam mencari sebuah kebenaran mungkin ini Ustadz. Ini ada pertanyaan. Nah, Ustaz. Mungkin yang bertanya bisa langsung. Oh iya, tafadhol Ustadz Irfan, langsung on cam dan unmute saja biar lebih jelas pertanyaannya. Ya, biar lebih jelas. Suaranya kedengaran Ustaz. Mohon maaf belum bisa on cam. Jadi gini Ustaz, pertanyaannya, jikalau ada di suatu masyarakat itu udah istilahnya udah tersekuralisasi atau core of knowledge ya kalau dalam malakis itu, apakah mutawatir ini masih berlaku Ustaz? Karena kan tadi Ustaz menjelaskan itu kan ada kebenaran itu dari pendapat orang yang banyak. Jika pendapat orang yang banyak itu malah kurang benar, apakah itu mutawatir bisa kita ambil sebagai materi itu? Masih dimungkinkan ya. Bagaimanapun bahwa manusia itu sudah terkontaminasi, katakanlah begitu, terkontaminasi, tapi kan sebenarnya kebenaran secara fitri dia sebenarnya masih ada di dalam diri manusia itu. Maka mereka bisa saja mensepakati satu kesepakatan, yang kesepakatan itu adalah benar, begitu. Benar dalam ukuran tertentu, mungkin begitu. Bisa saja seperti itu. Jadi dan itu kalau kemudian disepakati oleh sekian orang dengan jumlah yang banyak, maka itu mungkin itu masih bisa terjadi tawatur ya, seperti itu. Atau mungkin agak perbedaan antara mutawatir dengan ijma. Ijma itu adalah kesepakatan
orang-orang tanpa periwayatan. Kalau mutawatir itu adalah periwayatan karena dia informasi. Jadi kalau ijma misalnya ada 100 orang kumpul, kemudian semua orang mengatakan A, begitu, maka terjadi ijma di dalam 100 orang, itu namanya ijma. Ya, ada kesepakatan. Yang kemudian yang kedua, kalau periwayatan tidak begitu. Periwayatan itu adalah dari 100 orang ini mendapatkan riwayat yang berbeda-beda tapi hasil yang sama. Ya, jalurnya yang berbeda-beda tapi hasil yang sama. Begitu. Itu riwayat mutawatir. Ya, begitu. Riwayat mutawatir terkait dengan periwayatan, silsilah periwayatan. Ya, begitu. Sementara ijma itu adalah kesepakatan mungkin dari hasil pemahaman atau kesepakatan tertentu. Itu kalau ijma semacam itu. Jadi kedua-duanya mungkin bisa terjadi sekarang ini. Misalnya seseorang ijma dalam sesuatu, dalam hal tertentu. Itu bisa. Atau seseorang itu mendapatkan informasi dari satu sumber tapi jalannya berbeda-beda, yang kemudian misalnya begini, Ustaz. Misalnya begini. Sekarang ini kan ada olimpiade ya. Ada olimpiade di Tokyo. Kita kan nggak ngelihat langsung tuh. Tapi kita kan dengar kalau dia ada kalau ada olimpiade dari mana? Dari periwayatan. Kita dengar dari orang lain. Orang lain itu apakah dia media atau kan kawan sendiri yang dia, atau kawan yang memang dia bertanding di sana baru pulang, misalnya begitu. Lalu kemudian sekarang ini terjadi ijma bahwa ada bukan ijma, terjadi mutawatir, informasi yang mutawatir bahwa sedang terjadi olimpiade di Tokyo. Nah, itu contohnya itu. Itu namanya contohnya mutawatir itu begitu. Dan kalau ada orang yang sekarang yang mengatakan bahwa nggak ada namanya olimpiade di Tokyo, maka dia telah berhadapan dengan benteng tawatur yang sedemikian kuat sekali. Begitu. Jadi itu semua berita kan meriwayatkan bahwa sekarang ini sedang terjadi olimpiade. Nah, itu mutawatir. Itu bisa ribuan channel gitu kan mengatakan yang sama, dan itu nggak mungkin sampai bohong. Kesimpulan kita nggak mungkin bohong ya. Itu namanya mutawatir. Jadi masih ada kemungkinan hal-hal tertentu itu bisa diriwayatkan secara mutawatir. Yang kedua juga masih ada kemungkinan orang itu sepakat tentang sesuatu meskipun jumlahnya besar, masih ada kemungkinan. Ya, gitu. Ya, baik. Izin bertanya, host ini. Yang kedua apa? Dengan Ustadz ini. Nah, Ustadz, diselesaikan dulu, Afwan. Tadi kan ada 2 pertanyaan ya, Ustadz. Yang satunya apa tadi? Bagaimana pendapat antum, Ustadz, tentang tafsir mimpi? Apakah bisa dijadikan sebagai alat ukur? Ini masih satu dari Ustadz Irfan tadi. Setelah ini nanti baru kita beralih ke Ustadz dan Ustazah yang ngerasain. Tafsir mimpi bisa dijadikan mimpi. Ini gini, ada tafsir mimpi yang dilakukan oleh para nabi. Itu bisa hasilnya qat'i, bisa hasilnya itu pasti. Kenapa kok pasti? Karena ada sandaran para nabi mengatakan seperti itu. Ya, apa sandarannya? Sandarannya adalah mukjizat. Ya, karena ada mukjizat itu, maka informasi yang dibawa oleh nabi itu menjadi benar. Makanya kemudian mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih anak itu adalah wahyu. Ya, mimpinya seseorang 2 orang pemuda yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf itu adalah wahyu. Karena ada sandarannya mukjizat dia sebagai seorang nabi. Itu
Jadi penafsiran mimpi yang dilakukan oleh seorang nabi itu bisa dijamin kebenarannya karena dia disandarkan oleh satu sandaran yang tidak mungkin itu keliru, yaitu mukjizat. Nah itu anunya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kalau dia turun ke bawah, siapa yang menafsirkan mimpi? Maka kebenarannya itu menjadi kebenarannya adalah menjadi turun. Ya gitu. Tidak bisa kita katakan 100%. Maka apa yang bisa kemudian standar itu ditentukan oleh apa? Ya ditentukan oleh tingkat daripada ketakwaannya. Kalau dalam kewaliannya, ya itu, atau tingkat ketakwaannya. Yang kedua adalah tingkat sejauh mana dia berinteraksi dengan tafsir dalam model ini. Itu kalau dia meneliti, jadi menggunakan metode empiris, itu menafsirkan mimpi dengan menggunakan metode empiris. Seperti misalnya itu bisa dilacak dari berbagai macam riwayat-riwayat. Kalau begini itu menghasilkan begini, itu begini menunjukkan begini. Kalau gambar begini menunjukkan begini. Hanya adalah upaya-upaya untuk menemukan kebenaran. Maka kemudian 100% itu tidak bisa dikatakan demikian, karena sudah tidak ada jaminan daripada wahyu dari para nabi dengan mukjizat. Maka itu bisa disejajarkan tafsir itu dengan tafsir-tafsir yang lain. Tafsir di sini mungkin alat ukurnya lebih rumit lagi, sehingga keyakinan kita terhadap hal demikian itu harus lebih kecil lagi, ya, keyakinan kita. Tapi kalau standar yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran itu kan standarnya sangat tinggi sekali, yaitu kaidah-kaidah itu sangat tinggi sekali, sehingga kebenaran dan kesalahannya itu bisa kita ukur dengan baik. Tapi kalau mimpi ini kita mesti harus lebih teliti lagi dan lebih cermat ya di dalam menilai, karena ukurannya ini memang sulit ya. Ada standarisasinya. Itu. Baik, nama Ustaz. Syukran. Kami coba kami silakan kepada peserta yang sudah mengangkat tangan terlebih dahulu tadi, Ustaz Andi Lutfi. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan semua, atau nanti mungkin bakal boleh ditahan dulu karena masih ada 5 pertemuan nanti. Silakan Ustaz Andi Lutfi untuk menyampaikan pertanyaannya langsung kepada intinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, suaranya boleh? Ya Ustaz, kurang jelas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Dengar Pak ya. Saya hanya punya 2 pertanyaan aja Pak. Pertama, apakah kita boleh melakukan, kan tadi Pak Ustadz bilang ada 2 jalur, yaitu jalur rasional dan jalur intuisi. Pertanyaan saya, apakah boleh kita, selagi masih bisa dirasionalkan, maka jangan kita pakai jalur intuisi. Itu satu Pak. Ya, itu mohon saya diulangi, Afi. Ya, sebenarnya pertanyaan saya. Enggak, mungkin yang mic-nya agak jelas begitu. Didekatkan mungkin bisa. Bukan kan, yang antum bisa menangkap nggak? Bisa. Halo. Moderator. Di Ana juga ini Ustaz, agak kecil suaranya. Ya, halo. Kecil, halo. Ya. Saya besarkan. Ustaz Andi. Ya. Silakan diperjelas. Ya. Ya. Jadi saya sudah maksimum nih Pak. Sudah full nih apanya. Sudah full apanya. Ya. Baik. Sebentar Pak ya. Jadi saya hanya memohonkan konfirmasi dari Pak Ustaz dari 2 jalur, yaitu jalur rasional dan jalur intuisi. Tahu? Itu selagi kita masih bisa merasionalkan, maka jalur tahu tidak
perlu kita pakai. Bisa 6. ditangkap Pak ya? Bisa ya? 6. Bisa. Oke. Yang kedua, ini andaikan kalau Bapak punya semacam perbandingan, standar kebenaran kita dan standar kebenaran logika sekuler, ya seperti misalnya teori koherensi, teori korespondensi. Contoh, apakah Bapak punya semacam tabel perbandingan atau perbandingan di mana-mana kita berbeda dengan logika sekuler? Ya, halo, cukup itu Pak, bisa ditangkap Pak ya? Untuk pertanyaan kedua boleh diperjelas lagi? Untuk pertanyaan kedua, simpelnya, Ya. apakah kita punya semacam perbandingan di mana-mana saja kita berbeda dalam standar kebenaran ya dengan logika sekuler? Bisa ditangkap Ya. Pak? Bisa ya? Nah, jadi di mana saja kita berbeda dalam standar kebenaran ya dengan logika sekuler. Dalam logika sekuler kan ada standar kebenaran. Seperti harus tunduk kepada teori korespondensi, teori koherensi dan sebagainya. Ya. Nah, di kita di mana saja kita ada berbeda standar kebenaran kita dengan standar kebenaran logika sekuler. Ada dua itu aja Pak. Baik. Terima kasih. Mohon maaf Pak kalau suaranya tidak begitu. Ya, mohon maaf. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, ini ya. Saya bisa tangkap dari pertanyaan pertama kan ada dua jalur. Satu jalur rasional, intuisi. Apakah kalau kita selama bisa menangkap secara rasional kebenaran itu, maka intuisi itu tidak diperlukan begitu. Maka kalau kami menjelaskan bahwa intuisi tetap dia dibutuhkan untuk mempertajam rasional, gitu. Sehingga antara kedua nanti kalau dia berbenturan secara jelas dia akan nyata begitu. Andai tidak berbenturan maka itu sebenarnya sedang terjadi pertemuan antara dua jalur, di mana jalur rasional itu diperkuat oleh jalur intuisi dan intuisi itu diperkuat oleh jalur rasional. Dua-duanya itulah ketika dia bisa dipertemukan akan menghasilkan satu produk pemikiran yang dia bisa melampaui beyond rasional begitu. Kadang-kadang bisa begitu. Nah itu kalau itu bisa disatukan maka tidak hanya rasional begitu, tapi dia beyond rasional karena bisa melampaui gitu secara rasional dan akan menghasilkan satu penemuan-penemuan ataupun satu penemuan-penemuan yang tidak disangka-sangka dan itu ternyata mungkin secara dalam waktu atau kurun waktu yang pendek mungkin dipandang kurang rasional. Karena itu ini kalau bisa tidak dipisah meskipun sudah jelas secara rasional, tapi rasional itu harus didukung oleh oleh jalur yang satunya lagi ya, supaya dia lebih kuat gitu. Makanya meskipun kadang-kadang begini ya, meskipun kita kadang-kadang ya contoh ya dalam memilih jodoh gitu, dalam memilih jodoh itu secara rasional sudah alat ukurnya oke. Ya, alat ukurnya kecantikan, alat ukurnya kepandaian, alat ukurnya adalah nasab dan lain sebagainya. Secara rasional, maka itu harus diperkuat oleh oleh jalur zauki, jalur ilhami, sehingga kemudian terjadi kemantapan ya gitu. Itu dua-duanya itu harus tetap dipergunakan. Jangan meninggalkan satu ketika sudah puas dengan yang satu. Nah itu saya kira itu kalau kami memandang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
apakah ada itu batasan-batasan standar yang membedakan ya, sebenarnya demarkasi ya, ya standar-standar itu yang kemudian bisa membedakan antara logika sekuler dengan logika Islami gitu. Sebenarnya batasan demarkasinya ada pada wahyu, ya begitu. Tidak semua yang logik menurut manusia itu dengan wahyu, ya seperti itu. Nah ini jadi batasannya hanya pada wahyu yang pemikiran-pemikiran sekuler yang dia tidak bertentangan dengan wahyu itu bisa diterima, ya bisa diterima bahkan di berbagai macam mungkin situasi gitu atau kasus itu pemikiran yang dilahirkan oleh mereka itu unggul gitu ya, unggul sekali dan bisa diterima oleh kita pun karena tidak bertentangan dengan wahyu. Nah batasannya itu hanya pada wahyu sebenarnya di situ. Nah, ketika logika-logika ini sudah bertentangan dengan wahyu, misalnya ketika berbicara tentang hak asasi manusia terhadap LGBT, itu kan tidak bisa diterima logika itu lagi. Misalnya karena dia bertentangan dengan wahyu. Selebihnya itu masih sangat mungkin untuk bisa bertemu antara logika sekuler dengan logika Islami gitu. Karena pada intinya adalah di dalam Islam itu adalah yang tidak bertentangan dengan logika, yang kedua tidak bertentangan dengan logika yang benar ya, yang kedua tidak bertentangan dengan wahyu. Lah kalau dia sudah tidak bertentangan dengan wahyu, kemungkinan hasilnya itu secara logika bisa diterima. Nah, ketika secara logika bisa diterima dan tidak bertentangan dengan wahyu, saya kira itu sesuatu yang bisa juga diambil. Makanya ketika kita berinteraksi dengan Barat yang dia sekuler, tidak semua yang datang dari Barat itu ditolak, tapi sebagian yang tidak bertentangan dengan wahyu itu dalam tataran yang bisa diterima begitu. Seperti itu. Mungkin begitu. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Saya persilahkan kepada yang raise hand tadi dari Ustadz Khairul Atqiya. Betul, Ustaz. Tadi terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, Ustadz Khairul Atqiya dipersilahkan. Jadi sudah mengangkat tangan terlebih dahulu. Syukran kesempatannya untuk bertanya, Ustaz. Pertanyaannya mungkin tadi sedikit banyak sudah disinggung juga, Ustaz, tentang ukuran untuk menentukan ilmu yang berasal dari intuisi. Orang-orang deis itu seperti Thomas Paine, Thomas Jefferson itu menolak wahyu dan kenabian. Alasannya karena itu tidak dapat dibuktikan itu. Itu adalah pengalaman yang subjektif. Mereka mengatakan seandainya seorang nabi bisa dapat wahyu, kenapa saya tidak? Nah, jika nabi saja ditolak seperti itu, bagaimana dengan intuisi-intuisi yang didapatkan oleh para ulama itu, yang secara status tentu di bawah para nabi itu. Kira-kira bagaimana kita menjawabnya itu? Apa ukuran atau mungkin pertanyaan, apa ukuran untuk memastikan bahwasanya seorang ulama ini atau wali ataupun seorang tokoh yang mengatakan dia mendapatkan ilmu melalui intuisi, bagaimana kita memastikan bahwasanya intuisinya itu benar atau apa yang didapatkan olehnya itu benar-benar adalah intuisi yang berasal dari Allah gitu. Kira-kira apa ukurannya, Ustaz? Syukran. Ini pertama ada ungkapan yang keliru dalam argumentasi tadi ya, yaitu mengatakan bahwa nabi itu tidak bisa diterima. Ya, untuk orang-orang deis mereka mengatakan mereka tidak menerima kenabian karena dengan alasan itu, Ustaz. Ya, misalnya dengan kenapa alasan harus itu dipilih? Karena tidak bisa kenapa harus misalnya Nabi Muhammad menjadi nabi, kenapa harus Nabi Muhammad? Kenapa tidak yang lain gitu? Dan kemudian tentang wahyunya, ya betul. Kenapa harus beliau yang menerima gitu? Itu kan alasannya mereka ya, begitu. Alasan itu tidak bisa diterima sebab kenabian itu tidak gratis dia.
dia ada syarat. Syaratnya adalah mukjizat. Kalau Anda bisa mendatangkan mukjizat, silakan Anda menyampaikan ilmu intuisi, begitu. Nah, ini masalahnya di situ. Jadi ada perbedaan di situ. Makanya kan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli. Itu tantangan yang dihadirkan ketika orang menolak wahyu. Ya begitu. Karena dia tidak gratis. Semua yang mengaku nabi itu ditantang dengan tantangan mukjizat. Begitu dia bisa menghadirkan mukjizat, maka dia berhak untuk berbicara atas nama langit gitu. Atas nama langit. Nah, kalau tidak ada mukjizat, maka dia tidak boleh berbicara atas nama langit. Nah, itu yang pertama. Jadi ada argumentasi yang kita bisa jawab di situ. Jadi tidak sama Anda dengan Nabi. Kenapa kok saya tidak? Ya Anda mana mukjizatnya? Sederhana saja. Tolong sebutkan kami mukjizat Anda. Baru saya percaya bahwa Anda juga bisa mendapatkan ilmu intuisi. Begitu. Itu yang pertama. Kalau Anda tidak bisa, kenapa yang tidak mendapatkan wahyu? Kenapa yang tidak mendapatkan wahyu? Itu juga sama juga. Misalnya begitu. Dia bisa mendapatkan ilmu intuisi. Ya, dijawab sama. Anda juga bisa sebenarnya, karena itu jangankan begitu. Ilmu kepada siapa saja, begitu. Bahkan katakanlah lintasan-lintasan pemikiran yang dia menjadi satu pemicu dari pemikiran-pemikiran besar itu disebut dengan ilmu intuisi dalam Islam. Seperti itu. Jadi tidak semua tidak hanya seorang muslim, Anda juga bisa mendapatkan ilmu intuisi begitu. Ilmu intuisi yaitu merupakan satu kilatan-kilatan pemikiran yang itu merupakan faid al-ilahi ya, dari Allah. Kalau kami menamakannya, kalau dalam seorang muslim ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti itu insting ya, wa auhayna ilan nakhli anittakhidhi. Jadi Allah memberikan ilham kepada tawon itu untuk membuat rumah yang sedemikian hebat itu. Dari mana? Itu adalah juga bagian daripada intuisi, ilmu ilahi yang dipancarkan ke situ. Sekarang begini. Terus kemudian standarnya apa? Ya, standarnya kalau ini intuisi dengan ini ya dua-duanya bisa intuisi. Jadi kita sudah jawab bahwa tidak, intuisi itu bisa siapa saja bisa mendapatkan intuisi. Begitu. Anda aja yang tidak mengakui bahwa ini intuisi. Begitu. Kalau kita semua yang datang dari Allah dan itu secara tiba-tiba tidak melalui proses akal, ya, tidak melalui proses akal dengan menggunakan format-format proses logika, itu intuisi namanya, begitu. Itu intuisi namanya. Sekarang bagaimana membedakan antara intuisi yang bisa diterima dan intuisi yang tidak? Karena begini, karena intuisi itu atau yang disebut dengan al-ilham itu bisa dari setan. Yang kalau dari setan namanya waswas. Kalau dari malaikat namanya ilham. Nah, begitu. Antara keduanya ada orang yang mendapatkan pikiran gitu, pikiran yang cemerlang tapi untuk menghancurkan orang atau untuk siapa yang mengilhami orang untuk menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu adalah ilham itu. Ya, tapi bentuknya bukan ilham, tapi dia bentuknya adalah was-was yang dari setan. Begitu. Nah, terus apa yang membedakan antara keduanya begitu? Mana yang dari setan, yang mana dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang ada dalam koridor koridor wahyu yang tidak bertentangan dengan wahyu dan membawa kebaikan bagi kemanusiaan. Alam semesta itulah yang intuisi yang bisa didapat dari malaikat, dari Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat begitu. Nah, untuk mendapatkan intuisi yang semacam ini
kilatan-kilatan pikiran yang jernih dan kemudian sangat mengagumkan seperti itulah dibutuhkan kebersihan jiwa, sehingga semakin dia itu jiwanya semakin bersih, maka kilatannya itu semakin terang. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau dia sudah berbenturan dengan wahyu, itu yakinlah bahwa itu adalah kilatan yang berasal dari setan atau dari syururin nafsi. Itu dari itu. Nah, maka kita tidak heran kadang-kadang seseorang yang bukan muslim tapi mendapatkan satu ide yang luar biasa yang tidak ditemukan oleh orang-orang muslim. Itu adalah intuisi, itu adalah ilham minallah ta'ala. Wallahu a'lam. Syukran. Baik, Ustaz, jelas sekali jawabannya dari Ustaz Khalid. Masih ada waktu, saya coba persilahkan kepada Ustaz Fajar Adiatma yang sedari tadi sudah mengangkat tangan untuk menyampaikan pertanyaannya. Insya Allah ini jadi pertanyaan terakhir. Betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan Ustadz Dr. Khalid Mutsi, saya Fajar, mau bertanya, kan kalau tidak salah ada di makalah bunyinya asbabul ilmi salasah, al-hawasu salimah, al-khobaru sodik, kemudian al-aqlu. Nah, jadi di antara faktor-faktor munculnya ilmu asbabul ilmi ini di antaranya ada al-khobaru sodik. Nah, kemudian bagaimana misalnya ketika al-khobaru sodik, misalnya seperti hadis sahih yang meriwayatkan tentang keberadaan ayahanda Nabi, bukan keberadaan ayahanda Nabi, ada seorang yang bertanya kepada Nabi di mana ayahanda Nabi. Kemudian dalam hadis sahih tersebut lapasnya abu atau aba. Lalu kata Nabi, abi finnar di lapas tersebut. Di zohir lapas hadis tersebut abi finnar. Nah, kemudian ketika hadis sahih misalnya dengan riwayat mutawatir, qat'i misalnya dengan hadis-hadis yang lain, atau Al-Quran yang jelas-jelas mengatakan bahwasanya keluarga Nabi itu, silsilah Nabi itu adalah orang-orang yang sujud wa taqallubaka fis sajidin. Atau misalnya ada ayat lain yang mengatakan bahwa orang tua Nabi itu kan min ahlil fatrah, kemudian ahlil fatrah itu termasuk wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Nah, ini bagaimana menanggapi hadis sahih yang seperti ini, yang mutawatir ini, ketika zohirnya bertentangan dengan lapas atau ayat-ayat Al-Quran atau hadis mutawatir yang lain. Nah, itu saja. Terima kasih. Baik, kalau itu terkait dengan khobar sodik ini ada dua hal. Yang pertama terkait dengan periwayatannya. Yang kedua terkait dengan isinya. Isinya ini nanti terkait dengan isinya, kalau sudah isi itu apakah isinya ini bertentangan atau tidak. Kalau dia bertentangan dengan bertentangan dengan yang lain, itu kena problem ilal gitu. Jadi begini, jadi ada dua hal. Yang pertama periwayatannya. Kalau periwayatannya itu bisa diterima, ya, dan yang paling tinggi dari masalah periwayatan itu mutawatir tadi. Mutawatir. Kalau dia mutawatir, dia secara periwayatannya itu sangat kuat sekali dan menghasilkan satu al-ilmul yakini, ya, yang tidak bisa tapi itu periwayatannya. Tapi kalau yang kedua adalah isinya atau pemahamannya, ya. Untuk memahami ini, yang pertama itu dicek isinya betul. Kalau periwayatannya betul, maka isinya apakah betul? Kalau periwayatannya betul, isinya tidak betul, maka hadis itu bisa tertolak.
Begitu. Demikian sebaliknya, isinya betul tapi periwayatannya nggak betul. Maka dia bisa tertolak. Dua hal ini. Sekarang ada isinya betul, periwayatannya betul dan isinya itu. Tapi isinya ini seperti apa? Nah, itu pemahaman terhadap isinya itu. Di situ yang akan dibahas. Nah, sekarang untuk memahami yang sedemikian rupa, maka harus dilakukan komparasi. Semua masalah yang terkait dengan semua hadis, ya, terkait dengan masalah ini dikumpulkan. Semua ayat yang terkait dengan masalah ini dikumpulkan. Lalu kemudian dilakukan analisa. Nah, itu. Kemudian hasil daripada analisa itu seperti apa? Nah, ini kan ini nanti akan bisa keluar dengan hasil yang bisa diterima gitu. Seandainya gimana? Seandainya terjadi kontradiksi antara keduanya. Mungkin kontradiksi itu kontradiksi di dalam dohir, padahal pemaknaannya mungkin tidak begitu, misalnya begitu. Nah, ini nanti akan terjadi kesimpulan semacam itu. Contoh misalnya begini. Contoh misalnya bahwa apakah mungkin dua hal itu kalau dia sudah misalnya diterima secara periwayatan itu tidak kontradiksi dengan yang lain. Padahal yang lain juga kan dari Allah dan periwayatannya kan juga benar gitu. Nah, seperti itu. Itu belum berakhir, ya, sebab masih ada pemahaman terhadap kontennya begitu. Nah, begitu. Sekarang kontennya ini yang kemudian dianalisa dengan cara mengumpulkan semua ayat-ayat yang terkait dengan itu, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan itu. Maka kemudian nanti akan dilakukan analisa. Seandainya bisa dilakukan analisa dan bisa ditemukan jalan keluarnya, maka tidak terjadi kontradiksi, misalnya begitu. Contoh misalnya seandainya dipahami bahwa abun di situ dalam makna amun, misalnya begitu, seperti Ibrahim, misalnya itu kan Azar itu bukan bapaknya, yang riwayat lain mengatakan itu adalah pamannya, misalnya begitu. Itu kan bisa diketemukan sehingga bukan pamannya, bukan bapaknya, tapi pamannya, sehingga tidak terjadi kontradiksi. Nah, itu proses-proses seperti itu harus dilakukan sebelum kemudian terburu-buru mengatakan ini hadis Bukhari ternyata nggak betul, atau kebalikannya gitu kan. Terburu-buru menerima dan membela mati-matian. Nah, begitu. Itu jadi kita tetap harus menggunakan perangkat-perangkat sehingga kemudian kita tetap berada di dalam posisi kita itu selalu kritis dalam dalam mensikapi segala sesuatu. Saya kira itu. Baik, syukran Ustaz. Mungkin kami berikan satu lagi pertanyaan terakhir karena banyak sekali pertanyaan. Mohon maaf apabila nanti semua pertanyaan tidak terjawab. Masih ada minggu depan, masih ada 4 minggu lagi. Silakan pertanyaannya ditahan dulu. Kami beri satu kesempatan lagi sebelum kami tutup karena untuk Provinsi Kalimantan Timur di waktu Indonesia bagian tengah sudah hampir jam 12 di sini, Ustaz. Oh, gitu ya. Tafadhol kepada Ustadz Dwi Agus untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mungkin tadi tadi sudah disinggung ya sama Ustadz Andi tadi yang barusan bertanya ya. Tapi belum sempat terjawab. Sebenarnya pertanyaannya saya sama. Apakah suatu kebenaran pengetahuan itu dapat digambarkan dengan pola korespondensi, koherensi, atau praktis pragmatis? Itu aja Ustaz. Gimana saya bisa dijelaskan lebih jauh? Ya, saya pindahin dulu. Apakah kebenaran pengetahuan itu dapat digambarkan dengan pola korespondensi, koherensi,
atau praktis pragmatis. Oke, yang pertama ya korespondensi. Gimana gambarannya? Nah, dengan pola yang sudah digambarkan oleh Plato mungkin Ustaz. Jadi kebenaran itu bisa dicari dengan pola tanya jawab. Apakah bisa seperti itu Ustaz? Untuk mencari atau mengukur sebuah kebenaran itu? Ya, kalau melewati melewati dialog itu bisa mendapatkan, bisa menguji, ya, bisa dipakai untuk menguji kebenaran. Apakah kebenaran itu bisa meyakinkan? Ini hasilnya seperti ini, maka dilakukan uji coba. Dilakukan uji coba dengan katakanlah dengan mengungkap pertanyaan, hasilnya seperti apa? Nanti responnya seperti apa? Lalu kemudian kalau begini responnya seperti apa? Dan kalau begini responnya seperti apa? Nah, dari hasil semacam itu nanti akan bisa ditemukan, ya, ditemukan satu natijah atau hasil yang lebih meyakinkan karena sudah melewati proses uji yang semacam itu, ya begitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, bisa juga yang semacam itu menjadikan orang paham dengan cara melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengantarkan kepada pemahaman yang lebih dalam. Itu bisa juga, ya itu. Jadi orang nggak paham sesuatu, maka dilontarkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti digiring untuk untuk bisa mengungkap nanti kebenaran yang di akhir, yang di ujungnya itu yang diinginkan seperti itu. Sebenarnya orang yang menggiring kepada bahwa kita nanti di akhirnya, di ujungnya itu dibawa untuk membenarkan yang salah, itu bisa juga dilakukan hal yang sama. Ya, begitu. Orang dikasih statement di awal, terus tergiring, sehingga kemudian di akhir tidak ada jawaban lain kecuali iya, padahal yang diinginkan itu adalah dia menetapkan kekeliruan, ya, seperti itu. Itu bisa dilakukan sebaliknya. Nah, kalau kita kan tidak ada tujuan dalam mencari ilmu, makanya akan rusak ilmu itu. Proses logika itu, proses ilmu itu akan rusak kalau dirusak oleh tujuan. Nah, oleh karena itu tujuan ini harus benar. Nah, kemudian proses yang dilakukan itu nanti akan semakin menguji. Seperti ini, Afif. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah satu proses menuju ke situ. Karena walamma jannal lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Ini kayaknya Tuhan ini. Begitu kan? Dia dilakukan proses semacam itu. Kok ternyata tenggelam gitu. Oh, berarti bukan. Oh, mungkin yang lebih besar lagi, coba gitu. Bulan seperti apa? Oh, lebih besar lagi gitu. Wah, semuanya itu kemudian tenggelam. Apakah ini mungkin kemudian bisa disimpulkan dia menjadi Tuhan? Nah, itu kan proses-proses akal, nanti logika untuk memperdalam dan untuk memperkuat kesimpulan, ya, begitu di awal. Kesimpulan yang apakah kesimpulan itu ada di awal atau kesimpulan itu nanti di akhir gitu. Dia bermula dari nol kesimpulan, ya, dari keraguan gitu. Tapi nanti berakhir pada keyakinan, itu bisa juga. Atau dia bermula dari satu keyakinan untuk menguji keyakinannya itu dengan menggunakan proses semacam itu. Saya kira itu juga nanti bisa memperkuat keyakinan. Saya kira gitu. Dan memang betul Imam Ghazali juga mengatakan bahwa keraguan itu, ingatlah ketika kalian berada di dalam pintu keraguan, maka yakinlah Anda sedang berada di depan pintu keyakinan. Nah, itu. Kalau kita memiliki proses secara manhaji, secara metodologis untuk menguatkan keyakinan melewati keraguan, itu juga jalan menuju kepada ilmu yakin. Ya, Baik,
tadi saya baru lihat waktu zuhur wilayah Provinsi Kalimantan Timur, masih ada waktu kita sekitar 10 menit saja, Ustadz. Tafadhol, dari antum bisa ditambah atau bagaimana, Ustadz? Ya, satu lagi. Setelah itu kita ketemu insya Allah minggu depan ya. Baik, nah Ustadz. Ini terakhir satu pertanyaan dari Bapak Sulaiman. Dari tadi sudah mengangkat tangan, kami persilakan terlebih dahulu yang mengangkat tangan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Kami mohon maaf sekali, nanti mungkin bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Tafadhol, Ustadz Sulaiman. Oke, terima kasih. Dari Kalimantan Selatan ini. Masya Allah. Sehat terus, Ustadz. Cukup terkesima dengan penjelasan Pak Dokter ini. Pertanyaan saya singkat begitu. Kalau kemudian kita lihat rangkaian urutan ini, sepertinya kita menggunakan metodologi ini untuk menguji kebenaran masa lalu. Yang kedua, apakah juga hal ini bisa digunakan untuk menganalisa keadaan atau fenomena yang terkini, mengingat struktur dan rangkaiannya harus panjang sekali. Yang ketiga, mana yang lebih dominan jika kemudian rangkaian atau struktur metodologi ini digunakan dalam memutuskan atau menentukan satu kebenaran jika diperlukan waktu atau timing. Harusnya sekian hari sudah ketemu kesimpulannya apa, benar atau tidak. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk yang pertama mohon bisa dijelaskan yang dimaksud dengan untuk yang sekarang gimana dengan yang masa lalu itu. Metodologi ini kan dari sumber-sumber kebenaran, jalan-jalannya, sumber-sumbernya. Kemudian, apakah ini hanya untuk menguji kebenaran masa lalu? Begitu kan? Yang dimaksud dengan yang sekarang gimana? Kalau kemudian kita menggunakan metodologi ini dengan kebenaran yang kita kan berhadapan dengan fenomena ini. Banyak fenomena, banyak kejadian yang itu memerlukan keputusan dan kesimpulan. Benar tidak saat yang terjadi begitu. Nah, itu kemudian yang ketiga, ketika kemudian dihadapkan dengan keadaan yang sekarang, fenomena yang ada ini, kita dituntut untuk segera membuat suatu keputusan, benar atau tidaknya itu, mana yang lebih dominan? Apakah yang bil ilmi atau bil hidsi tadi itu? Ya, sebenarnya bukan untuk mengukur kebenaran yang masa lalu saja. Logika itu bisa, bahkan logika itu harus melekat pada manusia, dan dia untuk menghukum atau untuk menetapkan problem-problem pemikiran yang dihadapi justru masa yang akan sekarang. Itu kalau digunakan misalnya nanti dalam puncaknya logika nanti ada kias, ya ada istiqra, ya ada kias ataupun istiqra. Nah, itu bisa digunakan untuk menyimpulkan berbagai macam permasalahan, baik yang dihadapi masa lalu atau dihadapi saat ini, begitu. Dan itu ada yang bisa disimpulkan secara cepat dan ada yang disimpulkan tidak cepat karena memang tadi itu masuk dalam kategori rentang waktu yang memang tidak bisa disimpulkan secara cepat, misalnya begitu. Contohnya saja kan misalnya itu secara empiris. Secara empiris kan misalnya untuk mengetahui orang ini terkena kena COVID ataupun tidak, kadang-kadang harus menunggu sekian waktu. Ada yang cepat, hanya sekian jam begitu. Kalau menggunakan yang ditemukan di genos ya, genos itu hitungan detik sekian begitu sudah bisa keluar. Ada yang lama gitu. Seperti itu istiqra, itu menggunakan metodologi istiqra ya. Demikian juga dengan kesimpulan akal yang menggunakan kias juga bisa semacam itu. Ya, ini jadi bukan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah untuk menjawab problematika yang ada di masa yang lalu, tapi logika ini melekat pada diri manusia sehingga kalau dia tidak menggunakan proses berakalnya itu, berpikirnya itu dengan menggunakan perangkat logika, maka itu yang akan
dia keluar dari jalurnya sebagai manusia itu. Mungkin begitu, Ustaz. Oke, ya, terima kasih. Satu saja closing dari panjenengan, saya minta berkenan panjenengan. Kalau kemudian dipilih dominasi, mana yang lebih dominan? Andai kan dituntut cepat, Ustaz. Matur nuwun. Didominasi antara dua jalan. Oke, ilmu atau hitsi, andai kan kita dituntut cepat memutuskan atau menyimpulkan. Anda dituntut untuk cepat. Dituntut untuk cepat itu ya begini, Ustaz. Namanya intuisi itu bukan dia kalau ada masalah kemudian dia melakukan tasfiyah, tidak begitu. Intuisi itu hadir secara otomatis ketika dia sudah melakukan proses pembersihan jiwanya. Nah, kalau dia sehari-hari melakukan proses pensucian dirinya, begitu, lalu kemudian dia melakukan proses berakal, melewati akalnya menjadi rasionalnya, itu secara otomatis rasionalnya itu ditopang oleh proses intuisi yang dia hadir secara otomatis ketika proses itu sudah dilakukan hari-harian, begitu Pak, begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Contoh kecuali para nabi ya, dalam kondisi yang sangat rumit sekali, Nabi Musa itu intuisi yang muncul. Ketika ditanya kita kemana ini? Belakang ini ada Fir'aun, depan kita depan kita ada laut, begitu. Seperti itu. Lalu jawabannya kemudian datanglah intuisi, gitu. Datanglah wahyu. Idrib bi asokal bahar. Nah sekarang kayak gitu. Sekarang intuisi yang ada yang dipakai oleh Tariq bin Ziyad juga. Ketika dia menghadapi musuh itu, ingat depan kita adalah laut, gitu. Belakang kita adalah musuh, begitu. Maka tidak ada jalan lain bagi kalian untuk melarikan diri. Maka kemudian kapalnya itu dibakar, gitu kan? Dan itu intuisi yang menghasilkan kemenangan, gitu. Gimana itu bisa muncul semacam itu dengan cepat waktu itu? Wong sudah dikejar dan kemudian tidak ada jalan, ternyata kalau dia mundur itu akan memalukan, maka intuisinya di situ. Nah, itu dia. Nah, intuisi yang muncul lagi banyak sekali, seperti Khobab bin Mundir ketika pasukannya itu berada di sebelah danau yang sebelah sini, tapi Khobab bin Mundir, beliau mengatakan bahwa apakah ini wahyu, intuisi, atau kan ide ya Rasul, atau kan siasah ini? Rasul mengatakan ini bukan intuisi, ini bukan intuisi, ini adalah ra'yun wasiasa. Kalau begitu saya punya ide lain. Saya punya ide lain yang ditaruh di sana, bahwa muaskar kita ada di sebelah sana, agar bisa menghadang orang-orang musyrik untuk bisa mendapatkan air. Dan intuisi itu ternyata yang dipakai oleh Rasul dan memenangkan pertempuran. Nah, ini tidak mungkin intuisi ide-ide besar seperti ini muncul hanya sekedar logika belaka. Pasti ditopang oleh kesucian jiwa yang dilakukan melewati tasfiyah sehingga menghasilkan ide-ide yang cemerlang seperti ini. Contoh lagi Muhammad Al-Fatih yang memiliki intuisi yang gimana itu membawa perahu untuk bisa menyeberangi gunung itu. Saya kira itu intuisi yang luar biasa yang tidak mungkin ini sepanjang sejarah tidak pernah keluar loh itu. Itu 7 abad Konstantinopel itu tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Ya begitu, tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Dan itu 19 imperium memperebutkan Konstantinopel dan tidak ada yang berhasil kecuali Muhammad Al-Fatih. Dengan satu ide gagasan, yaitu membawa kapal itu menyeberangi laut, menyeberangi gunung itu. Itu kan kalau kita pikir itu gila, itu betul itu. Tapi itu yang intuisi yang hebat seperti itu yang mengantarkan kepada kemenangan. Nah, makanya kita tidak bisa mengandalkan rasional dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita tidak mampu tangkap secara rasional,
maka proses dari intuisi itu harus kita pertajam dengan melakukan proses pembersihan diri, tasfiyah dan tazkiyah sepanjang hidup kita, sehingga kemudian kita di dalam menetapkan keputusan-keputusan rasional kita itu selalu diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilhamnya. Wallahu alam, mudah-mudahan wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Matur nuwun, terima kasih banyak, Dokter. Mohon maaf, Ustaz. Kasihan Ustazi, alhamdulillah. Sebenarnya saya juga banyak sekali pertanyaan, tapi karena waktu yang mempertemukan kita, maka waktulah yang akan memisahkan kita untuk sementara, karena di Senin depan, tanggal 2 Agustus, kalau tidak salah ya, tanggal 2 Agustus kita akan ketemu lagi di ruang Zoom dan waktu yang sama. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada ayahanda kami, Al-Ustadz Khalid Muslih MA, atas penjelasannya hari ini, dan kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya, kami ucapkan terima kasih. Baik, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Syukran Ustaz. Afan. Ketemu lagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Alhamdulillah sehat Amin. Ustaz. Antum juga Ustaz. Amin ya rabbal alamin.